Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya di kalian ada. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu sudah mengerjakan ringkasan materi terkait hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Sekarang dijelaskan screen. Ya. Ini pembelajaran kita yang pertama yaitu terkait pengenalan ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia. Tujuan pembelajaran yang mencapai setelah kegiatan pembelajaran ini, siswa itu diharapkan mampu menjelaskan hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika pertama kali mendengar kata kimia? Pasti beracun, bom, meledak. Nah, mungkin itu ya. Ternyata kebanyakan orang pasti berpikiran seperti itu. Nah, tanpa kita sadari, ternyata kimia itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut dosen ibu, itu menyebut life is chemistry. Apa sih artinya? Nah, maknanya itu dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari kimia. Jadi kimia adalah kehidupan. Life is chemistry. Nah, dari mulai kita bangun tidur, misalnya mandi, menggunakan sabun mandi. Sabun mandi juga termasuk bahan-bahan kimia. Cara pembuatan itu juga melalui reaksi kimia. Minum susu, dan susu juga mengandung bahan kimia. Nah, jadi bahan kimia itu tidak serta-merta berbahaya ya. Ada bahan kimia yang tidak berbahaya dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ilmu kimia. Nah, kimia itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kimia, yang artinya perubahan benda atau zat. Dan bahasa Yunani yaitu kemia. Nah, jadi ilmu kimia ada ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat serta perubahan. Nah, materi ini adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume dan menempati ruang. Misalnya kayak sabun tadi. Sabun itu termasuk juga materi karena dia memiliki massa ketika ditimbang ada beratnya. Memiliki volume, ada panjang lebar tingginya, itu bisa diukur volumenya. Terus menempati ruang, jadi dia membentuk ya, kayak kalau sabun itu bentuknya kayak balon, itu menempati ruang. Susunan materi. Nah, ini susunan materi yang dimaksud itu adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, ini kalian harus bisa membedakan apa sih itu unsur, senyawa, campuran. Unsur adalah zat sederhana yang tidak bisa dibagi lagi. Contohnya Na. Na itu lambang unsur dari natrium. H itu lambang unsur dari hidrogen. O lambang unsur dari oksigen. Fe ini ferum ya, besi. Besi. Dan C yaitu karbon. Jadi ini unsur yang paling sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Selanjutnya senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Nah ini tadi kalau unsur itu yang paling sederhana, kalau senyawa itu gabungan dari unsur-unsur. Misalnya
senyawa CO2, karbon dioksida. Itu gabungan dari unsur C, karbon, dan O2. Dua unsur O, oksigen. Berbentuk senyawa CO2. Dan juga H2O. H2O itu gabungan dari dua unsur H dan satu unsur O. Dan CaCO3. Nah, ini gabungan dari unsur Ca, kalsium, C, karbon, dan 3 unsur O, oksigen. Jadi gabungan dari beberapa unsur, namanya senyawa. Sedangkan kalau campuran adalah gabungan antara zat, dua zat atau lebih, yang dimana sifat dan penyusunnya itu tidak berubah. Contohnya, larutan gula. Nah, ini biasanya terdiri dari dua zat ya. Zat apa aja? Gula, ini berarti padat, dan air biasanya. Jadi padat dan cair. Terus susu itu cair dan cair ya. Terus air kandi itu kayak tepung dan air campuran. Selanjutnya struktur materi. Struktur materi itu menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul, unsur, molekul senyawa atau ion. Jadi dalam ilmu kimia akan dibahas juga tentang struktur materi. Jadi ikatan-ikatan antar atom sampai terbentuknya suatu molekul unsur, molekul senyawa atau ion. Nah, perbedaannya nih. Contoh molekul unsur itu O2, N2, H2. Dan ini merupakan molekul yang sejenis. Jadi dua unsur O yang sejenis itu membentuk molekul unsur. Nah, kalau yang molekul senyawa itu contohnya kayak CO2, H2O. Nah, ini berarti tidak sejenis ya. Unsurnya itu tidak sejenis. Jadi kayak C berikatan dengan O2 menghasilkan molekul senyawa CO2, H2O, CH3. Jadi di sini tidak sejenis ya. Kalau yang molekul unsur tadi sejenis, O2, P2, H2, P4, yaitu fosfor P4. Terus ada juga ion. Nah, ion merupakan muatan. Muatan itu ada dua, muatan positif dan muatan negatif. Kalau muatan positif itu namanya kation, sedangkan muatan negatif itu anion. Contohnya Na+. Nah, ini berarti kation ya, karena dia muatannya positif. Kalau yang Cl- itu anion. Ca2+, ini berarti kation. Selanjutnya, sifat materi. Nah, dalam ilmu kimia juga dibahas sifat materi. Yang dimaksud itu lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya mudah terbakar, mudah bereaksi dengan zat lain, mudah mengalami korosi, dan sebagainya. Itu sifat-sifat zatnya. Selanjutnya yaitu perubahan materi. Nah, ini perubahan materi itu dibedakan menjadi dua. Ada perubahan fisik dan perubahan kimia. Perubahan fisika atau perubahan fisik, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, lilin dibakar. Nah, ketika lilin dibakar, itu akan bisa terbentuk lilin lagi. Jadi dia tidak menghasilkan zat baru. Contohnya es mencair. Nah, es mencair. Nah, bila dibekukan nanti bisa jadi es lagi. Terus kalau yang bedanya sama perubahan kimia ini menghasilkan zat baru akibat dari reaksinya. Contohnya besi berkarat. Nah, ini reaksi kimianya dan dia menghasilkan zat baru, tidak bisa kembali ke zat yang semula. Sebenarnya kayu dibakar menjadi abu. Ketika kayu dibakar menjadi abu, tidak akan mungkin bisa kembali menjadi kayu lagi. Terus besi menjadi besi, masuk perubahan kimia. Nah, ini penggolongan materi secara garis besar
bisa dilihat di skemanya. Nah, materi itu diberikan di zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal contohnya unsur dan senyawa, kalau unsur tadi ya O, oksigen, nama unsurnya O, nitrogen N, ini karbon C, senyawa garam itu asam klorida, bukan natrium klorida, garam, NaCl. Ini kalau yang air itu lambang senyawanya H2O, kalau gula itu C6H12O6 atau biasa dikenal glukosa. Selanjutnya ada campuran. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Kalau yang homogen itu yang campurannya sejenis. Contohnya sirup. Maksudnya dia itu apabila dicampurkan dia akan larut ya, tercampur rata. Sedangkan yang heterogen itu yang campurannya tidak sejenis. Nah, ketika dicampurkan itu tidak bisa menyatu. Akan menimbulkan endapan biasanya. Contohnya air dan kopi. Nah, ketika air dan kopi dilarutkan, kopi dilarutkan dengan air, nah itu pasti akan timbul endapan kopi di bawahnya. Nah, air dan tanah itu juga menimbulkan endapan. Nah, air dan minyak, nah ini tidak bisa menyatu. Ya, lanjut. Jadi hati-hati kimia itu bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk, susunan, atau juga bisa terjadi deformasi, perubahan letak susunannya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup melalui WA ya. Kita bahas. Selanjutnya peranan ilmu kimia. Peranan ilmu kimia, nah ini ilmu kimia itu sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam berbagai bidang biasanya banyak sekali peranan ilmu kimia. Yang pertama itu pada bidang biologi. Nah, ini sifat-sifat kimia dari berbagai material bumi dan teknik itu bisa dianalisis. Nah, ini untuk pemuda geolog itu menggunakan dari peranan tentang ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu membantu para geolog untuk menganalisis material yang ada di bumi. Terus di bidang pertanian, nah ini juga sangat banyak peran ilmu kimia, salah satunya untuk memberi informasi tentang kandungan dalam tanah, tentang kesuburan tanah, ini untuk pupuk, untuk memberantas hama juga melalui pestisida, insektisida, ini di bidang pertanian. Selanjutnya di bidang kesehatan, ini biasanya dalam bidang ini ya, farmasi kesehatan. Contohnya penemuan jalur perombakan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lipid, ini termasuk dalam bidang kesehatan juga. Untuk mendiagnosa penyakit, biasanya kalau yang lagi marak sekarang ya, di tengah pandemi COVID, dan biasanya untuk mendiagnosanya juga bisa melalui ilmu kimia kayak tes swab, tes antigen, antibody, nah itu biasanya juga melalui ilmu kimia. Nah, ini di bidang hukum. Bidang hukum, ilmu kimia itu dibutuhkan ketika jadi kejahatan ataupun pembunuhan. Dengan begitu dibutuhkan sampel DNA. Ini untuk mengetahui pelaku kejahatan biasanya. Ada pelaku kejahatan, pembunuhan, dan untuk mengetahui pelakunya itu ditambah sampel tes DNA. Yaitu menerapkan juga ilmu kimia. Ya, sampai di sini jelas.
atau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan saja di grup, di grup jawab. Oke. Selanjutnya kita bahas soal ya. Bahas soal nih, kimia berasal dari kimia berasal dari kimia yang artinya ini perubahan materi. Yang B. Terus ilmu pengetahuan alam mempelajari tentang materi meliputi risiko, susunan, sifat, dan perubahan materi. Tak energi yang menyertainya adalah ini ilmu kimia, jelas ya. Oke, nomor 3. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut apa? Materi. Jadi materi itu segala sesuatu yang memiliki massa, memiliki volume, serta menempati ruang. Itu disebut materi. Ya, itu biasanya juga sering muncul dalam soal. Nomor 4, sesuatu yang dicakup komponen-komponen pembentuk materi dan perbandingan tiap komponen tersebut adalah ini antara susunan dan struktur materi. Tetapi yang lebih tepat itu susunan. Ya, karena susunan itu mencakup pembentuknya, yang menyusun pembentuk. Komponen pembentuk materi. Ya. Itu susunan materi. Yang nomor 5, contoh molekul unsur. Nah, ini molekul yang sejenis. Nah, yang sejenis ya, yang D, O2. Ini sejenis. Kalau yang CO2 itu molekul senyawa, H2O. Nah, ini unsurnya beda. Jadi, ini molekul senyawa. Kalau yang O-, dia ion. Ion yang muatannya negatif, berarti anion. Oke, nomor 6. Berikut ini merupakan bentuk materi kecuali unsur tadi ya. Ini juga di skema tadi ya ini. Ya, campuran tidak dari golongan. Ya, golongan ya. Dia tidak termasuk materi ya. Selanjutnya nomor 7. Sifat yang tergantung pada bentuk, ukuran, dan jumlah zat adalah sifat apa namanya? Ini sifat antara intensif dan ekstensif. Bedanya apa sih? Nah, bedanya kalau yang ekstensif itu yang tergantung pada bentuk, ukuran, dan jumlah zat. Kalau yang intensif, ini nomor 8. Intensif itu yang tidak ditentukan oleh bentuk, ukuran, dan jumlah zat. Jadi intensif itu udah ada di dalam zat. Ekstensif itu dipengaruhi. Jadi yang nomor 7 itu jawabannya ekstensif, yang tidak dipengaruhi nomor 8 pun jawabannya intensif. Yang lanjut nomor 9, di bidang pertanian ilmu kimia digunakan untuk kecuali ini untuk membuat pupuk ya, kemudian ada plastik itu membuat tanaman lebih subur ya, membuat tanaman lebih rindang ya, menghilangkan hama ya. Nah, ini yang kecuali itu yang tepat itu yang itu membuat plastik. Yang nomor 10, dalam industri pangan, ilmu kimia digunakan untuk meningkatkan mutu pangan. Zat yang dipakai untuk menguraikan makanan, ini zat yaitu asam benzoat yang A. Biasanya digunakan di bidang industri pengaweten makanan. Oke, lanjut yang materi kedua yaitu metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ini yang pertama, metode ilmiah. Jadi ilmu kimia itu menjawab banyak permasalahan berdasarkan eksperimen. Eksperimen yang dilakukan itu harus sistematis dan logis.
Oleh karena itu biasanya diperlukan suatu metode standar dalam penelitiannya. Dan metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran. Nah, langkah yang pertama dalam suatu metode ilmiah itu yaitu merumuskan masalah. Jadi yang pertama kali dilakukan itu merumuskan masalah. Jadi masalah yang menyebabkan kita melakukan penelitian apa sih? Tuh, masalah itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka. Yaitu masalah itu didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Jadi merupakan latar belakang kita melakukan penelitian. Merumuskan dulu masalahnya. Terus yang kedua, setelah merumuskan masalah, menemukan hipotesis. Nih, hipotesis itu kayak dugaan sementara. Dugaan sementara atau jawaban-jawaban sementara atas pertanyaan. Nah, ini harus logis, diajukan berdasarkan fakta-fakta. Selanjutnya menetapkan variabel penelitian. Dari variabel penelitian itu ada 3, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel tetap. Bedanya apa sih? Nah, kalau variabel bebas itu variabel yang sengaja diubah-ubah. Nah, itu untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Variabel terikat itu yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Serta variabel tetap itu variabel yang tidak dapat diubah. Selanjutnya menetapkan prosedur kerja. Nah, ini penting sekali untuk menetapkan prosedur kerja, langkah-langkah kerjanya itu seperti apa sih. Nah, biasanya kalau sebelum praktikum di laboratorium itu sudah ada rancangan penelitian disebut biasanya itu laporan sementara. Itu terdiri dari kayak tujuan praktikum, dasar teorinya, lalu alat bahan yang digunakan, ada langkah kerjanya berupa diagram alir, jadi biar jelas itu step by step langkahnya. Terus ada juga tabel hasil pengamatan. Jadi kayak rancangan itu udah jelas, prosedurnya udah jelas. Jadi tinggal langsung kerja juga. Ini untuk lanjut. Selanjutnya mengumpulkan data. Nanti data itu diperoleh dari hasil percobaan yang dilakukan. Jadi dicatat hasil pengukurannya, hasil perubahannya. Dan data itu ada 2, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu yang data yang terlihat. Kalau yang kuantitatif itu hasil pengukurannya. Sebenarnya kalau kualitatif itu jadi perubahan warna ketika direaksikan. Yaitu maksud data kualitatif. Data kuantitatif itu hasil pengukurannya. Selanjutnya menganalisis data. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis. Itu bisa dalam tabel dan grafik. Yang selanjutnya dibuat kesimpulan. Biasanya pembahasan itu dibahas, kesimpulan, dikomunikasikan hasil penelitian. Ini kemudian sikap ilmiah. Dan sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan. Jadi para ilmuwan itu harus memiliki sikap-sikap ilmiah. Di antaranya sikap ingin tahu. Ini biasanya kalau ilmuwan atau tadi atau penelitian itu sikap ingin tahunya itu tinggi. Kayak itu bahasa
kerennya kepo. Keponya ini bermanfaat ya. Ini bagaimana dia itu selalu ada pertanyaan nih, selalu ingin tahu. Jadi saya dia pakai ini kok gini sih, dia tuh penasaran, jadi kayak pengen tahu lagi menjelaskan ini tuh gimana jadinya. Jadi sikap tahunya tuh tinggi. Selanjutnya sikap kritis. Nah ini biasanya ini dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan jalan tanya kepada siapa saja yang hanya paham di bagian itu, dan juga dengan membaca literatur. Yang ketiga itu sikap terbuka. Nah ini dia terkenal selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Ya, jadi kalau ilmuwan juga memiliki sikap terbuka. Jadi kalau misalnya ada peneliti lain yang berbeda dengan dia, itu dia sikapnya terbuka, mendengarkan keterangan atau argumentasi orang lain. Sikap objektif. Nah, ini dilihatnya dengan cara menyatakan apa adanya. Nah, ini biasanya ya hasil percobaannya itu ya disampaikan sesuai dengan yang benar-benar adanya. Sikap rela menghargai karya orang lain. Jadi diwujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih orang lain dan benar-benar sebagai karya orang kemarinnya. Ini sejenis kayak yang tadi itu menghargai orang lain. Sikap berani mempertahankan kebenaran. Ini yang kritis, objektif. Jadi itu berani menyatakan hasil percobaannya walaupun kadang percobaannya itu tidak sesuai atau tidak berhasil. Terus berani mempertahankan kebenaran itu. Tidak dibaca lihat jujur. Sikap menjangkau ke depan, ya ini pikirannya itu bukan yang jauh ya, jauh. Jadi kayak ada rancangan apapun selanjutnya itu harus gimana. Kalau sekarang udah gagal, besok lagi harus gini, pandangan itu jauh ke depan. Oke, selanjutnya laboratorium kimia. Nah ini karena kimia tidak terlepas dari praktikum, perlu adanya laboratorium kimia. Nah, laboratorium kimia adalah tempat atau ruangan di dalamnya itu terdapat alat-alat dan bahan-bahan kimia yang beraneka ragam digunakan untuk eksperimen atau penelitian cobaan. Nah ini harus memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. Jadi di laboratorium itu ya nggak asal pakai gitu, harus ada cara-caranya. Yang pertama kita bahas dulu bahan kimia. Ada beberapa kayak simbol, nama, keterangan, ini perlu paling ya kemampuan. Ini kalau misalnya kalian di laboratorium melihat ada tanda simbol kayak gini, eksplosif, ini tuh yang mudah meledak, jadi harus hati-hati penggunaannya. Contohnya kayak asam nitrat, kayak beberapa solvent, larut aseton, eter, ini mudah meledak, jadi kalian harus hati-hati. Ini simbol kodenya itu biasanya E. Yang
kedua kembali vulnerable, sangat mudah terbakar, jadi kalian mesti hati-hati. Contohnya apa? Kayak sifat ini di atar berupa cairan itu sangat mudah terbakar juga, dan mudah meledak, jadi mudah terbakar. Hati-hati. Ini terus nopen ini yang tugas juga sangat mudah terbakar. Juga flammable, ini mudah terbakar. Gambarnya kayak gini. Nah, bahan kimia ini kemudian minyak terlanjut di atar itu senyawa H2H5 H2H5 oke. Dia toksik itu beracun. Ini toksiknya dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi harus hati-hati. Penggunaan pelarut-pelarut seperti ini, etanol, benzen, karbon tetraklorida, sulfida, hidrogen sulfida, H2S, biasa disebut juga asam cyanida. Ini bahaya. Jadi kayak kasus Mirna, toksik yang beracun. Jadi penggunaannya hati-hati. Ini selanjutnya korosif, merusak jaringan hidup. Nah, ini biasanya kalau terkena tangan itu langsung melepuh, bolong, bisa. Jadi harus hati-hati. Ini biasanya yang kuat-kuat kayak asam kuat, basa kuat, HCl, asam klorida ini asam kuat, jadi sangat korosif biasanya. H2SO4, asam sulfat, yang diberikan tidak terjadi, jangan sampai terkena tangan langsung. Jadi kalau di laboratorium kita juga perlu menggunakan sarung tangan supaya tidak terkena secara langsung zat yang berbahaya. Ini kayak NaOH, natrium hidroksida, juga termasuk basa kuat. Ini korosif sebaliknya. Selanjutnya, nature polluting, bahan berbahaya bagi lingkungan. Nah, ini penggunaan limbahnya juga harus hati-hati dalam membuang limbah. Ini tentunya karena berbahaya juga bagi lingkungan, jangan dibuang ke sungai. Oke, ini contohnya seperti bibit timah klorodo, itu juga bahaya. Ikannya otomatis. Oke, selanjutnya alat-alat. Nah, bahan tadi udah, bagaimana sekarang alat-alatnya. Nah, praktikum biasa digunakan. Ini namanya Erlenmeyer. Itu sebagai wadah untuk membuat serta mencampur larutan tertentu. Jadi kayak kita mereaksikan atau melarutkan NaCl itu dicampurkan dengan aquadex, bisa dicampurkan menggunakan Erlenmeyer. Terus ada juga gelas beker atau gelas kimia. Ini untuk mencegah kontaminasi berbahaya akibat cairan kimia. Dan biasanya kalau gelas ini, gelas kimia atau gelas beker digunakan untuk ini ya, kalau kita mau mereaksikan, yaitu dituangkan di sini dulu supaya tidak terkontaminasi. Jadi bahan yang ada di botol dan di botol atau di ini dituangkan di gelas kimia dulu. Baru kita ambil beberapa menggunakan beberapa tes ada sini untuk pemindahan cairannya ke tabung reaksi atau ke Erlenmeyer.
Jadi pertamanya isi cara di tekstil. Ini untuk mencegah kontaminasi. Saya tidak kontaminasi. Ini gelas ukur nih, untuk mengukur benarkah cairan dan tepat dan akurat gelas ukurannya, ukurannya. Terus ada juga tabung reaksi. Ini tabung reaksi juga pakai minyak panjang. Terus ada juga tempatnya eraknya untuk tempat tabung reaksi supaya tidak tumpah. Kalau tumpah bahaya. Kalau terkena kulit ini sulit tingkat volume untuk mengambil atau memindahkan cairan dengan volume yang sudah ditentukan. Ya. Oke, selanjutnya tab ukur ini untuk mencairkan larutan. Syaratnya ada tutup karena biasanya kalau itu kan aduk saya tercampur. Itu ada ukuran-ukuran juga. Selanjutnya pelak atas ini untuk menunjuk keasaman suatu larutan. Oke, batang pengadu ini untuk dicampurkan batang pengaduk larutan. Dan mortar dan alu. Mortar ini yang kayak mangkoknya ya, kalau alu ini yang agak unik untuk mengerus menghaluskan zat yang masih berupa padat atau kristal. Jadi kalau larutan itu supaya mudah larut itu harus dihaluskan dulu. Yang halus sama yang padat atau kristal pasti lebih cepat reaksinya itu yang halus. Jadi harus dihaluskan. Selanjutnya pembakar spiritus atau kumisan yang disebut kumisan. Jadi ini diisi spiritus bisa nyala. Nah ini cara menghidupkannya tinggal di api atau juga di kompor ini hidup. Nah cara matikannya itu bukan ditiup ya, biasanya itu ditutupkan. Nah ini untuk memanasi larutan dan pembakaran. Selanjutnya ada buret, ini untuk filtrasi dengan presi tinggi atau besi mengukur volume suatu larutan. Nah, jadi biasanya kalau buret itu lebih ke filtrasi. Filtrasi itu lebih ke cara ketiga ini untuk menahan kawat kasar dan menyangga ketika pemanasan menggunakan kumisan tadi ya. Penjepit. Nah ini untuk menjepit tabung reaksi saat proses pemanasan. Nah kalau tabung reaksi itu kan antara panas, jadi nggak mungkin dipegang langsung, jadi harus menggunakan kayu biasanya yang isolator ya. Selanjutnya manajemen laboratorium. Nah ini manajemen itu mengatur cara pengaturan laboratorium merupakan proses dalam mencapai suatu sasaran dengan penggunaan. Penggunaan itu harus efektif, jadi harus di-manage atau diatur sedemikian rupa pengadministrasiannya, perawatannya, penanganan, dan pengembangan laboratorium yang efektif dan efisien. Tujuannya itu untuk mengatur dan memelihara alat dan bahan yang terdapat di laboratorium dan menunjang keselamatan dan keamanan yang bekerja di laboratorium. Harus manajemen itu harus dari lengkap, harus efektif. Selanjutnya keamanan dan keselamatan kerja. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam kerja dan ada ketepan, ada selamat. Dalam laboratorium, dan pertama ini dapat menggunakan laboratorium yang lengkap sesuai dengan standar. Ada lembaga asalnya, ada penyemprot mata, dan ketika
kita bisa langsung menggunakan isomer bertengah tubuh, dan ada bahan-bahan kimia yang berbahaya nah tubuh, jadi langsung bisa di terus berhati-hati terhadap asam dan basa kuat. Nah ini tadi kan asam dan basa kuat itu sangat korosif, apabila terkena tangan itu langsung melepuh, bolong, jadi harus hati-hati gitu gunakannya. Jadi kalau direaksikan ke ini mereaksikan asam pekat itu jangan langsung ke kena cairannya karena dia itu langsung bereaksi gitu, jadi ketabung, jadi di pinggir dindingnya itu cara mereaksikan, jangan ke bereaksi ke airnya langsung ke asam kuatnya itu besertanya pun karena dia itu mudah sekali bereaksi. Jika mengambil bahan gas yang berbahaya, sediakan di lemari asam karena ini gasnya belum bereaksi juga biasanya, nah maka harus di lemari asam. Nah, itu bisa juga menggunakan sarung tangan pelindung tangan kita. Bahan-bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan di dalam bentuk penyimpanan ya, karena ini sudah terkontaminasi, jadi tidak boleh dikembalikan. Nah, biasanya kalau penggunaan bahan kimia itu kita ambilnya itu secukupnya, kadang malah kurang ya, kurang kan bisa ambil lagi, tapi kalau lebih untuk kebanyakan yang dijual, jadi ambil itu sepertinya. Limbah laboratorium harus ditangani dengan benar ya, karena kebanyakan limbah laboratorium itu jadi merusak kebersihan, jadi harus ditangani dengan benar. Jika bahan kimia beracun yang kuat sama ruangan, maka laboratorium ya, kalau bakteri misalnya kesalahan dan salah kita atau bahan kimia beracun yang kuat itu terhubung ruangan, yaitu harus segera dievakuasi. Zat kimia yang tertuang di meja dinyatakan lebih dahulu juga. Ini beberapa pengaruh misalnya eter, ini berarti siap semuanya. Selanjutnya sabun ketiga laboratorium. Gunakan baju laboratorium nanti untuk mencegah kontaminasi terhadap baju kita yang dipakai sehari-hari. Berhati-hati jika bekerja dengan asam kuat pada bagian yang mudah terbakar. Gunakan kacamata pengaman atau itu ya, juga supaya melindungi mata ya, agar tidak terkena cipratan atau infeksi ya, tidak kontaminasi makanya. Jadi menggunakan lensa hati-hati karena ada bahan kimia yang terkena sama tadi. Dengan senjata dengan sarung tangan, cara membaca pinggiran ikan itu posisi mata harus sejajar ya. Nah ini kalau mengukur kaca bulat itu harus sejajar, jangan tinggi bulatnya atau gelas ukurnya, karena apabila nanti kalau jadi tumpah, nah itu bahaya kalau kena mata, jadi harus sejajar. Selanjutnya membau secara langsung, ya dijelaskan ya cara membau. Misalnya kita ingin mengamati perubahan baunya, semula nggak berbau jadi bau menyengat, nah itu harus dikibaskan, nggak boleh dicium langsung, karena kadang bau itu kan menyengat dan bisa merusak sel-sel tidak mencium, jadi tidak boleh secara langsung ya. Jangan makan dan minum di laboratorium, nah itu nanti makan minumannya terkontaminasi sama bahan-bahan kimia bahaya. Jangan gunakan bahan kimia yang tidak biasa banyak.
Jadi kalau biasanya sih kalau pakai ini udah jelas label-labelnya, ada kode-kodenya tadi kayak apa, mana udah ikut nanya terus ada chat. Selanjutnya merancang dan melaporkan percobaan ini tadi ya. Habis dirancang dulu dan itu dilaporkan. Percobaannya itu kayak penelitian tujuan, penilaian bahannya, variabel, langkah kerjanya, terus data halaman. Itu jelas rencananya. Biasanya disebut laporan sementara. Jadi kalau Anda biasanya nggak asing namanya laksem. Laporan sementara, laporan lapras, laporan resmi. Kalau laporan resmi nanti udah ada pembahasannya, kesimpulannya. Bukan kayak jangan percobaan lagi, laporan percobaan. Percobaan Oke, selanjutnya kita bahas soal lagi. Yang pertama, berikut ini yang termasuk metode ilmiah kecuali. Dan kalau yang menulis hipotesis, ya lokal laboratorium, ya dijualkan. Yang kita membuat tujuan buat apa? Yang tujuan praktikum itu ini apa sebenarnya apa kita mau praktikum ini tujuannya apa? Sangat penting. Dari urutan metode ilmiah yang benar, ini harus urut ya metode ilmiah. Pertama merumuskan masalah, hipotesis, kerangka teori, penting. Pilih instrumen sesuai, mengumpulkan data, menganalisis dan memperhatikan serta menyusun laporan. Ketiga, cara melakukan alat di lab. Berbagai kecuali langsung pakai nih, pakai ya. Kenapa? Jelas yang bagus, cocok untuk penakaran. Nah ini merek yang bagus itu biasanya kayak yang A. Cara penulisannya ya Pirate. Nomor 5, berikut ini cara memperlakukan bahan berbahaya kecuali. Yang B, simpan semua dan bahan kimia di satu tempat yang sama. B, kecuali itu ya, karena bahan yang pastinya itu pasti biasanya dibedakan dan ada juga bahan kimia yang kayak asam kuat dan kuat itu nasional asam. 6. Berikut ini merupakan peranan individu di bidang kesehatan kecuali pestisida untuk menjaga kesehatan tanaman. Pestisida itu di bidang pertanian dan kesehatan. Oke, nomor 7. Berikut ini cara memperlakukan bahan berbahaya kecuali. Lalu sama yang tadi, simpan semua hal. Ya. Nomor 8, cara memperlakukan alat di lab. Yang alat tersebut dari bahan yang jelas kecuali kecuali kunci ya, menempatkan alat ya kan buat yang belakangan ya jelas ya yang C yang kecuali. Jika di laboratorium terjadi kebakaran saat memanaskan di etil ether, nah ini yang tadi ya yang sangat mudah terbakar, sangat mudah meledak, makanya apa? Jadi memanaskan yang berikut yang sangat tepat dilakukan kecuali berarti mematikan kendaraan listrik,
Hmm, Kemudian ya ini ya pembagian waktu belajar waktunya tidak pendek atau sedikit. Ini menentukan dasar meniup 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 enggak ya yang ini. Ini kan udah meledak ke ditiup bertambah besar nanti yang ini. Oke, nomor 10 berikut menunjukkan merupakan contoh keberhasilan di laboratorium adalah menggunakan jasad ya, gunakan menjadi yang mencucikan yang yang menggunakan sepatu tertutup ya wajib tertutup biasanya. Kalau yang terbuka biasanya nggak boleh masuk sepatu harus tertutup menggunakan peralatan dengan hati-hati ya, tapi kecuali mencuci dan kimia makanan minum di laboratorium aja nggak boleh lagi mencuci bahan kimia yang berbahaya, nggak boleh ya. Oke, selesai. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup, nanti kita jawab. Tanyakan pertanyaan. Oke, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Nah, intinya kalian itu harus tahu cara mengucapkan materi, intinya ya, nama materi, materi, perbedaan unsur senyawa, campuran, ada pengelolaan materi skemanya tadi, ya, terus ada penerapan ilmu kimia dan sehari-hari, ada berbagai bidang tadi, bidang pertanian, kesehatan, dialog, bidang hukum, industri. Nah, industri ini sangat banyak kan, industri kosmetik, industri makanan, industri cat, sangat banyak sekali penggunaan penggunaan dan kimia kimia. Terus ada juga tadi metode ilmiah ya, metode ilmiah itu bahas kayak sikap ilmiahnya, bahan dimiliki oleh ilmuwan, dan bahan yang ini penjelasan tadi. Nah, kalau ada pertanyaan nanti disampaikan di grup. Oke. Mungkin sekian penjelasan hari ini. Tetap jaga kesehatan walaupun di rumah ya, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Semoga pandemi lekas berakhir ya, ke anak terakhir, kemudian akhir, menyusun sampai COVID ya. Semoga bisa terputus, semoga kita bisa ketemu secara offline. Ya, tetap semangat ujian online-nya, walaupun online kalian harus benar-benar belajar. Mungkin sekian, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Kita lanjutkan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di grup, nanti akan kami jawab sampai batas ini ya, jam pelajaran. Terima kasih.